Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati kepada segenap pemirsa Raksasa TV. Kita berjumpa kembali di podcast Basnas Kota Surabaya. Dengan kita membicarakan berbagai permasalahan-permasalahan terkait dengan Basnas Kota Surabaya, termasuk di dalamnya pada pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang pembinaan mu'alaf. Siapa yang hadir pada podcast kali ini? Mari kita perkenalkan, beliau adalah Ustadz Mustar Bakri. Beliau adalah salah satu pembina mu'alaf di Masjid Rahmat Kembang Kuning, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Sehat, G? Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Ini Ustadz Mustar, ini kita bertemu di podcast Basnas Kota Surabaya. Yeah. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan program ataupun mungkin problematikanya pembinaan mu'alaf yang ada di Masjid Rahmat Kota Surabaya. Oke. Mungkin bisa jenengan selain sebagai pembina mu'alaf juga mungkin ada aktivitas lain, Ustaz? Aktivitas lain untuk saat ini khusus fokus untuk pembinaan mu'alaf. Jadi mulai dari pengikraran, pengukuhan, dan pembinaannya. Yeah. Jadi begitu. Kalau boleh tahu di Masjid Rahmat ini untuk ini jadi salah satu unit sendiri atau bagaimana, Ustaz? Salah satu pengurus sendiri atau lembaga di yayasan gitu, di bawah naungan yayasan Masjid Rahmat gitu. Betul. Untuk mu'alaf ini. Jadi untuk mu'alaf, pembinaan, pengikraran, pengukuhan, pembinaan mu'alaf di Masjid Rahmat ini di bawah naungan Masjid Rahmat, Yayasan Masjid Rahmat Surabaya. Jadi sudah sekian tahun menangani mu'alaf yang ada di Masjid Rahmat. Terkait dengan pengikraran, pengukuhan dan pembinaan mu'alaf, saya sebagai staf di kantor Yayasan Masjid Rahmat ini mendapatkan amanah untuk menangani mu'alaf. Jadi setiap mu'alaf yang mau ikrar di Masjid Rahmat ini ada persyaratan karena dari Yayasan Masjid Rahmat sendiri perlu adanya dokumen yang ada dari setiap mu'alaf. Yeah. Persyaratan untuk ikrar di Masjid Rahmat yang pertama menyerahkan fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi KK 1 lembar, pas foto 3x4 berwarna 3 lembar, dan surat baptis asli bagi agama Kristen maupun Katolik yang sudah pernah dibaptis. Kalau persyaratan calon mu'alaf yang dari luar negeri, pas foto 3x4 berwarna 3 lembar, fotokopi paspor 1 lembar, dan kitas kalau ada, kalau punya, dan surat baptis. Yeah. Seperti itu, Ustaz, persyaratannya. Di Masjid Rahmat ini berarti sudah lama gitu, Ustaz, ya? Karena kita melihatnya itu ini ikrar nanggone Masjid Rahmat aja kasaran. Iya, betul. Sudah lama. Sudah banyak dikenal orang-orang itu kalau tanya-tanya tentang mu'alaf, wis nang Masjid Rahmat aja begitu. Itu sudah banyak dikenal orang. Yeah. Kalau ke sini datang itu saya mendapatkan cerita, saya mendapatkan informasi dari tetangga saya, dari teman saya. Kalau ikrar di Masjid Rahmat aja di Kembang Kuning gitu. Ya, datang di sini memang pengikraran masuk Islam di Masjid Rahmat ini sudah lama banget, Ustadz. Sudah lama banget. Mungkin 1900 sebelum 65 sudah ada
orang ikrar di sini. Oh, Bahkan iya. dulu kalau menurut sejarahnya, ketika Sunan Ampel perjalanan dari Majapahit ke Ampel Denta, itu kan di Masjid Rahmat ini tempat riadah beliau. Nah, Hmm. selama riadah di sini, beliau Sunan Ampel Raden Rahmat itu punya santri yang namanya Bawi Rosroyo itu. Itu dulu dari agama Hindu, langsung diikrarkan menjadi santrinya Sunan Ampel, diikrarkan oleh Sunan Ampel jadi santrinya Sunan Ampel. Oh, Mungkin ya bisa jadi dari situlah Masjid Rahmat dikenal banyak khalayak masyarakat, eh, tempat pengikraran orang masuk Islam di sini. jadi bisa dikatakan Masjid Rahmat ini menjadi tempat ikrar mualaf ini selain apa? Selain itu memang bentukan dari yayasan, Iya, itu juga ada punya histori historisnya. betul. Historis perjalanan Dari yang luar Sunan biasa dari Ampel, Sunan iya, Ampel. betul. Oke, jadi dan perlu diketahui para pemirsa Raksasa TV, Masjid Rahmat ini termasuk ya bersejarah juga, Masjid tertua. masjid tertua yang Iya, ada di kota Surabaya. iya. Dan setiap tahunnya juga diadakan hall gitu Hall, katanya. Hall Hallnya Bakarima. Mbak Iya. Karima itu adalah Mertua Sunan mertuanya Ampel. Sunan Ampel, Raden Ahmad Sunan Ampel. Nah, ini jadi punya historisnya. Iya, Kenapa apa ada pembinaan mualaf, ada ikrar mualaf di iya, Masjid Masjid Rahmat. Rahmat. Oke, Iya. menarik sekali. Terus tadi apa Ustadz Mustar sudah menyampaikan ada ikrar, ada pengukuhan, ada pembinaan. Betul. Sepertinya itu menjadi salah satu rule ataupun ketentuan dari programnya di Masjid Rahmat ini. Bisa dijelaskan Ustadz? Iya, betul sekali Ustadz Mundir. Eh, Setelah cari informasi syarat-syarat untuk masuk Islam di Masjid Rahmat. Setelah melengkapi persyaratan ikrar, ya. Setelah melengkapi persyaratan langsung bisa ikrar. eh, Ya alhamdulillah saya dipercaya mendapatkan amanah untuk mengampu pengikraran orang mualaf masuk Islam di Masjid Rahmat ini mulai dari tahun 2006. Jadi seingat saya bulan November 2006 saya mendapat amanah untuk pengikraran di Masjid Rahmat. Dengan persyaratan itu ikrar disumpah secara Islam. Setelah ikrar sumpah ada pengukuhan, ya. Hmm. Pengukuhan itu di hari Ahad ba'da sholat subuh yang dikukuhkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Mukhid Murtado, beliau selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Rahmat dan selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI, MUI. ya, Ketua MUI Kota Surabaya juga Hmm. dikukuhkan beliau. Setelah pengukuhan ada pembinaan. Sebelum menganjak ke pembinaan, ini waktu pengukuhan, ya alhamdulillah sudah beberapa bulan ini sudah hampir 1 tahun ya Ustadz ya. Ada kerjasama sama Basnas Kota Surabaya, ada sumbangsihnya yang sangat berharga sekali saya mengatakan karena mu'alaf termasuk kategori 8 golongan yang menerima zakat ya dari Basnas Kota Surabaya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya sudah memberikan haknya para mu'alaf ya, baik berupa uang maupun bingkisan yang sudah diterima, mudah-mudahan bermanfaat dan harapan kami mudah-mudahan kerjasama dari Basnas dengan Masjid Rahmat ini terkait dengan pengikraran dan pembinaan mu'alaf bisa sinergi seterusnya dan bermanfaat kepada masyarakat Surabaya sekitarnya. Ya. Jadi setelah pengukuhan itu di Masjid Rahmat ada pembinaan Ustadz. Pembinaan itu minimal 2 bulan. Waktu pembinaannya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Waktunya pagi jam 7 sampai jam 8, bisa lebih, bisa sampai setengah 9. Kalau malam jam 7 sampai jam 8 juga.
Jadi kami memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada mualaf itu, Yang waktunya nggih. iya, terkait dengan waktu yang Hmm. sekiranya dia terbentur dengan waktu aktivitas maupun kerjanya. Pagi waktu kerja tidak bisa mengikuti pembinaan, ada mengikuti pembinaan malam. Hmm. Kalau shift malam bisa mengikuti pembinaan waktu pagi. Jadi kami berusaha untuk mengoptimalkan, memaksimalkan para mualaf itu eh, bisa menikmati eh, pembinaan atau bisa merasakan pembinaan di Masjid Rahmat, dia sampai bisa. Dan saya sendiri punya target sebagai pembina mualaf. Mualaf yang di Masjid Rahmat minimal bisa sholat. Begitu Ustaz. Nggih. Nggih. Oke. Jadi menarik sekali. Jadi mualaf datang langsung prosesnya sini langsung diikrarkan ya Ustaz nggih. Jadi kalau mualaf datang sudah bawa persyaratan, fotokopi KTP, fotokopi Oke. KK, pas foto, langsung bisa ikrar. Langsung bisa Iya, ikrar. langsung bisa ikrar. Dan kalau misalnya foto tidak bawa, bisa menyusul foto. Oh, KTP pun, KK pun, kalau dia nggak bawa fisiknya, kalau dia nyimpan di oke. HP, sekarang kan kita memudahkan, kita melayani, kita pelayanan, Oke. berusaha untuk memaksimalkan pelayanan. Jadi saya tanya, bawa KTP, bawa KK, tidak bawa Pak, saya masih di rumah. Ada di HP, disimpan di memori HP, ada Pak. Langsung suruh saya kirim ke WA saya print di Hmm. sini, sudah bisa diikrar. Jadi tidak ada penolakan Enggak istilahnya. ada ya, Tidak betul. menolak. Tidak menolak. Karena niatnya, saya melihat dari niatnya dia sudah baik, Ustadz. Hmm. Oke. Baik, niat yang mulia kalau bagi saya. Kayak saya mengatakan niat yang Oke. mulia. Karena eh, pindah pindah akidah itu nggak segampang kita membalikkan telapak tangan kan. Jadi memerlukan proses dan pemikiran yang betul-betul dia sudah mantap untuk masuk agama Islam. Jadi kami berusaha untuk memudahkan dia untuk masuk agama Islam. Terus Seperti itu. diambil pengukuhan tadi menarik. Subuh. Ustaz. Iya, Harus subuh ini berat ini kayaknya. iya, Apalagi bagi orang mualaf sholat iya saja betul. alhamdulillah bisa. Ini Iya, harus subuh. Kenapa kok dipilih waktu itu? Apa mulai subuh. awal memang jamnya subuh ya Ustaz? Iya, kita mengacu pada aturan yang awal Ustadz. Awal dulu dari sebelum saya yang ditugaskan menjadi pengampu atau pembina pengikraran mualaf. Eh, Memang pengukuhan subuh. Ya, Hmm. ini subuh. Kenapa kok subuh gitu kan ya? Iya. Jadi subuh ini kita melatih mualaf karena kewajiban sholat subuh juga kewajiban. Jadi dia supaya terlatih dengan bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Melatih dia karena di waktu di agamanya yang dulu mungkin kan kita juga nggak tahu adakah ibadah di waktu subuh. Saya juga nggak tahu ya. Karena di Islam kan sudah jelas subuh ada kewajiban untuk melakukan sholat subuh. Biar dia itu terlatih untuk bangun pagi untuk sholat subuh. Karena itu merupakan kewajiban untuk melakukan sholat subuh. Jadi Selain seperti itu. itu pada saat pengukuhan itu ada ngajinya juga Ustaz nggih? Ya ada, Hmm. alhamdulillah yang diisi oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Mukhid Murtadho diisi dengan kuliah subuh dulu. Jadi biar dia itu tahu tentang Islam seperti apa dan bagaimana ya mendengarkan kuliah subuh itu. Betul. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali. Para pemirsa Raksasa TV, ini aja belum tentu kita yang sudah muslim mulai sejak lahir itu bisa kuat langsung bangun subuh. Tidak semua orang. Tapi ini di Masjid Rahmat sudah diajarkan sejak dia berikrar masuk Islam. Dia harus mau tidak mau untuk mengikuti meyakini dengan melaksanakan ibadah. Sholatnya dimulai dari itu. Oke. Kemudian tadi jumlah sudah lama. Kira-kira di database-nya ini sudah berapa jumlahnya yang sudah ikrar Iya, ini? alhamdulillah database yang sudah terrekap di komputer saya itu mulai 2012
26. Eh, kurang lebih 2.500-an Ustaz. 2.500. Iya, 2.500-an. Kurang lebih itu. Dan itu apa? Eh, kadang ada keluarga juga yang sebelumnya mualaf itu tidak langsung nanti baru ngikut keluarga yang lainnya. Ada yang seperti itu saat. Ada. Jadi gini, eh ini cerita-cerita banyak sekali, Ustaz. Iya, ini menarik. Cerita-cerita Diceritakan yang anu aja, cerita-cerita Ustaz. banyak sekali yang Kalau terkait dengan ikrar mu'alaf di Masjid Rahmat ini. Ada yang dulu ibunya Muslim, menikah sama ayahnya yang non-Muslim, dari Katolik atau dari Kristen Protestan. Lalu dia sampai seusia SMA, bahkan ada yang seusia SMP, dia tuh sudah punya pilihan. Sudah punya pilihan kalau kayaknya di agamanya yang dianut bapak dan ibunya ini kurang sreg menurut dia. Dia akhirnya beralih ke agama Islam. Tapi dengan proses yang begitu alot untuk izin ke orang tuanya, kadangkala ada yang diizini, kadangkala ada yang tidak diizini, bahkan ditolak mentah-mentah. Kalau dia masuk Islam nggak boleh, gitu. Ada yang seperti itu. Nah, dengan problem-problem yang demikian, kami menancapkan keimanan kepada mu'alaf-mu'alaf itu sebagaimana Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima diridhai Allah adalah agama Islam. Itu dia lebih mantap, Ustaz. Lebih mantap. Apapun yang terjadi pada diri kalian, sampean tidak sendiri. Saya bilang begitu. Sampean tidak sendiri. Sampean ada Allah. Yakinlah itu. Jadi dia itu semakin kuat keimanannya. Jadi lebih mantap untuk masuk agama Islam. Apapun yang terjadi pada dirinya. Salah satu contoh yang menunjukkan itu mualafnya paling mantap seperti itu, Sat. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau yang banyak sama kayaknya dengan namanya, Sat, gitu. Oh, iya. Karena Seperti mau menikah dan lain sebagainya. Iya. Terus Seperti mungkin ada cerita-cerita lain, Sat, yang menarik, ya. yang menjadikan apa Ustadz Mustar ini terus tetap semangat ini Iya. untuk memberikan pendampingan Betul. pada mualaf ini. Banyak Ustadz, banyak sekali, Ustadz, banyak sekali. Termasuk ini sedikit cerita yang agak gimana ya? Sebetulnya iba melihat dia, ya, iba melihat dia. Pernah dia itu bilang kalau mau masuk Islam ditolak sama kedua orang tuanya, ya. Sempat ya gimana kalau dia sendirian, hidup sendirian juga belum bisa. Tapi akhirnya dia dengan keadaan apapun dia tetap masuk Islam. Akhirnya dinikah sama laki-laki Muslim, dan waktu menikahnya itu saya juga diundang, Ustadz. Saya diundang ke rumahnya waktu akan nikah. Lah, saya diundang untuk untuk menghadiri. Itu hal-hal demikian itu saya sering, Ustadz, disuruh datang untuk menjadi saksi waktu akad nikahnya, disuruh datang untuk menjadi penyerahan serah terima ini pihak pengantin. Pernah suruh jadi MC akad nikahnya, pernah juga. Seperti itu, Ustaz. Sering diminta tolong teman-teman atau saudara-saudari kita yang mu'alaf. Dan saya itu tidak hanya ini, Ustaz, tidak hanya setelah pembinaan terus saya tinggal begitu saja, tidak, Ustaz. Saya pasti masih komunikasi. Ada grupnya berarti, Ustaz? Ya, betul. Ada grup di mu'alaf. Saya pakai grup mu'alaf Masjid Rahmat itu. Kalau ada sedikit kajian saya posting, itu responnya sangat bagus sekali, dan dia merasa haus dengan ilmu Islam. Begitu, Ustaz. Oke.
Alhamdulillah. Jadi ini salah satu masjid yang bekerja sama dengan unit Mu'alaf Center Basnas Kota Surabaya dalam Masjid Rahmat. Kita hampir setiap minggu ya Iya, untuk setiap minggu. mendampingi para mu'alaf yang berikrar untuk memantapkan pilihannya, dan setelah ikrar kita memberikan mengeksplor keluarganya, latar belakangnya, kenapa kok memilih Islam dan lain sebagainya. Ini macam-macam ceritanya, banyak. Iya, Kalau ceritanya ceritakan ini tidak macam-macam. cukup. Banyak sekali. Tidak cukup. Nah ini jadi kita sampaikan melalui podcast pada kali ini bahwasannya kalau ingin berikrar ataupun sudah memutuskan ini adalah keyakinan saya, monggo bisa datang langsung ke Masjid Rahmat Kembang Kuning Kota Surabaya, bisa menemui Ustadz Mustar. Kiranya mungkin itu, Ustadz, mungkin ada yang perlu disampaikan. Kira-kira dengan sudah kita kerjasama ini dengan UMC ini, mungkin ada hal lain yang diharapkan, Ustadz, sehingga bisa menjadi masukan bagi kami di Mu'alaf Center Basnas Kota Surabaya ini ke depannya. Ya, Ustadz, terima kasih. Sebetulnya ya sangat mengharapkan, Ustadz. Sungguh-sungguh mengharapkan. Harapan saya begini, Ustadz. Harapan saya kerjasama antara Mu'alaf Masjid Rahmat dan unit UMC ya, unit Mu'alaf Center Basnas Kota Surabaya. Harapan saya agar kerjasama ini bisa langgeng, bisa sampai ke akhir hayat kita. Amin, amin. Ya. Karena sudah dirasakan betul dari mualaf-mualaf yang setelah menerima itu, sebelumnya kan nggak ada bingkisan ya Ustadz ya. Kalau ada donatur dari jamaah misalnya ngasih mukena, ngasih sarung atau ngasih apa, itu kan sifatnya insidentil saja ya, insidentil, spontanitas. Ya, spontanitas. Kalau dari Basnas Kota Surabaya ini, UMC Basnas Kota Surabaya ini kan hampir setiap minggu. Kalau saya kontak ke jenengan, Ustadz, dari akad besok ada pengukuhan sekian orang, kan jenengan langsung respon, dan itu dirasakan mualaf. Sempat yang di grup itu kan nggak dapat yang bingkisan karena grup yang lama ya, maksudnya mualaf yang lama belum mendapatkan ini bingkisan. Loh, waktu saya kok dulu nggak ada, sekarang ada ya Ustadz, bilang begitu Ustadz. Begitu. Nah, harapan saya kerjasama ini bisa kerjasama dengan baik, sekali lagi sampai akhir hayat kita. Amin, amin. Dan mudah-mudahan dirasakan dengan masyarakat luas, bahkan untuk luar kota Surabaya. Amin. Seperti itu Ustadz, harapan kami. Bahkan luar negeri yang asing. Insya Allah luar negeri. Kadang kita tidak paham mau ngomong apa, menyampaikan itu karena ada mualaf yang dari asing gitu. Ya. Tapi Ustadz Mustar ini juga bisa mengikuti, bisa bahasa Inggris juga. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit, walaupun nggak bisa lancar, walaupun sampai dengan mikir-mikir, tapi bisa sedikit. Oke. Terima kasih matur nuwun Ustadz Mustar. Sama-sama Ustadz. Terima kasih sudah kerjasama. Ini menjadi penyemangat bagi kami juga di unit Mu'alaf Center Basnas Kota Surabaya untuk terus bisa meningkatkan pendampingannya dan juga meningkatkan kinerja kita dengan lebih baik, terutama untuk pembinaan para mu'alaf yang ada di Kota Surabaya ini. Kami cukupkan sekian, para pemirsa Raksasa TV. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti channel kami, dan mohon maaf, semoga program-program kita, program-program Basnas, program-program unit Mu'alaf Center ini senantiasa bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk Islam wal Muslimin. Saya Muhammad Mundir, Ketua Unit Mu'alaf Center Basnas Kota Surabaya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.